Lah inti sholat itu apa? Ingat. Apa ingat tuh? Ya ingat akan sholat. Kenapa? Kalau kamu maghrib itu apa gitu kan? Ingat kan? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib al-yauma yaum sabat, yakni tarikh Thamin, sahih 8 ya, Thamin min Yanayir sanata alfain wasnain wa ishrina. Wal an nuaddi wa na'ti al muhadarah kam 17 ya, ar-rabi'ah wa sab'in. Hari ini kita masuk pertemuan yang ke-74. 74 itu apa? Ayo. Al-Mudaththir. 75 Al-Qiyamah. 76 Al-Insan. 77 Al-Mursalat. Masuk ke juz 30 An-Naba. Ya, baik. Ini kita laksanakan kuliah kali ini di tempat Taman Bunga ya. Apa namanya? Taman Bunga Merjosari. Hari Sabtu. Materi hari ini kita masih mau menjawab pertanyaan artis dari Batu, artis Baikunusa yang berasal dari kota Yunisara, Nadifa ya, Neng Nadifa kemarin menanyakan tentang kebenaran. Ada kelompok ini mengatakan bahwa kunut itu yang benar, satu sisi lain yang benar yang enggak kunut. Yang ini mengatakan misalnya kalau selawat itu, kalau sholat ya, ada yang pakai dua adzan, ada yang satu Jumat itu beda-beda. Bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat yang masing-masing mengklaim itu benar. Sementara Buya Syakur mengatakan bahwa jika kita ingin menjadi benar, jangan merasa diri benar. Karena merasa dibenar itu tidak benar. Dan Rasulullah SAW sendiri mencontohkan tidak pernah merasa diri benar. Buktinya dia mengatakan, Ayyuhan nas tubu ilallah wa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, taubatlah kamu pada Allah. Saya ini taubat sehari 100 kali. Artinya Rasulullah merasa salah, itu tidak pernah merasa benar. Padahal Rasulullah itu orang yang sudah dijamin benar. Walaupun sudah dijamin benar, tidak pernah merasa benar. Kenapa? Karena merasa benar itu tidak benar. Nanti kita jelaskan ya pelan-pelan, nanti supaya tidak salah paham. Atau paling tidak kita bagaimana mensikapi pendapat atau masing-masing orang yang merasa benar. Baik, sebelum kita masuk pada materi, kita nyanyi dulu ya. Nyanyi ini sholawat Nahdiyah ya. Nyanyi itu apa? Bersolawat itu nyanyi. Artinya kalau bahasa Indonesia kan menyanyi ya toh. Menyanyi. Isinya lagunya macam-macam, iso sholawat, iso apa? Iso gula-gula, iso Quran. Bahasa Arabnya nyanyi itu apa? Apa? Ghina, taghani, ughani. Kenapa kok ghani ya? Ben sugih. Wong kuwi lek nyanyi mari mara seneng ya enggak? Lek seneng mara dadi sugih. Makanya ghinaun, ghaniyun, taghani itu satu bunya, satu bangunan. Allah itu al-ghaniyyu, maha kaya. Caranya supaya seperti Allah ben kaya raya piye? Nyanyi yo. Bukan kok nyanyi itu, maksudnya biar kamu bahagia, seneng. Kalau kamu seneng, Allah bersama kita. Loh, kenapa disuruh seneng? Loh, Allah itu menciptakan kita itu karena senang, ingin menghendaki kamu senang. Caranya senang, ya tundukkan nafsumu, tundukkan sifat jinmu, tundukkan sifat manusiamu agar kamu menjadi bahagia dan senang. Karena sifat jin, sifat manusia itu menjadikan kamu terpenjara. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak lain aku ciptakan sifat jin yang ada pada dirimu itu, sifat manusia yang ada pada dirimu supaya ditundukkan. Siapa yang menundukkan? Imanmu. Ya, kalau dia tertundukkan, maka kamu akan bahagia. Apa sifat jin itu?
ingin menyerang orang lain, rakus, emosional, menjadikan kita gundah gulana. Apa sifat manusia itu? Ngeluh, sambat, malas, ya toh, kurang pandai bersyukur, kurang pandai berterima kasih, ya toh, merasa lemah karena nggak yakin pada kekuatan Allah, macam tergesa-gesa, itu menjadikan kita tidak bahagia. Itu sifat manusia. Lah sifat manusia, sifat jin yang ada pada dirimu itu harus kamu tundukkan. Siapa yang menundukkan? Iman, ilmu, nikmat dan takwa, agar supaya senang. Lek wis senang, Allah bersama kita. Kalau bersama kita Allah, berarti kita menjadi kaya raya, apa saja kita bisa, karena Allah bersama kita. Bukan kita yang bisa, Allah yang membersamai kita menjadi bisa. Ayo nyanyi, nyanyi itu bahasanya ghinaun berarti ghaniyun, Allah maha kaya, ben kaya raya. Kok kaya? Karena bahagia dengan nyanyi. Nyanyi apa? Sholawat Nahdiyah ya, dipimpin oleh Mpok Nur. Wahid, isnain, salasah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan turagibu wa tunashitu wa tuhammisu biha jihadiyya wa ila'i dinil Islam wa tuhammisu biha jihadiyya wa ila'i dinil Islam wa izhari sya'airi ala tariqati jam'iyyati nahdlatil ulama wa izhari sya'airi ala tariqati jam'iyyati nahdlatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wasallim wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allah Allah Allahu Allah, tsabbit wansur ahla jam'iyah nahdlatil ulama li'ila'i kalimatillah. Jam'iyah nahdlatil ulama li'ila'i kalimatillah, li'ila'i kalimatillah. Baik, kita lanjutkan. Kita akan perdengarkan dulu pernyataan Buya Syakur, Buya Syakur, Kiai Haji Syakur Yasin, ya, yang sangat terkenal dalam ceramahnya di Mabes Polri ya kalau nggak salah, dalam tema moderasi beragama di Indonesia. Ini penting. Pluralitas. Bineka Tunggal Ika. Aku dan kamu merah putih. Indonesia. Aku dan kamu Pancasila. Kami santri Indonesia, santri Pancasila. Baiklah, yang pada kesempatan ini sudah hadir di depan kita bersama, kepada Abuya kita persilahkan waktu dan tempat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, ba'd. Mohon izin, saya mau dibuka maskernya biar bebas bicaranya. Mohon izin. Begini, saya ingin menyampaikannya flashback. Jadi saya ingin menyampaikan kesimpulan dulu. Nanti kesimpulannya seperti ini.
supaya nanti jangan ada kesalahpahaman para audiens. Kesimpulan dulu, nanti baru kita urai ke belakang. Kesimpulannya adalah nanti seperti ini. Apabila kita ingin menjadi orang yang benar, ingin belajar benar, satu persyaratannya, jangan pernah merasa benar. Karena kalau orang sudah merasa benar, itu sudah tidak benar. Nabi Muhammad itu orang yang dijamin benar oleh Tuhan, tetapi dia tidak pernah merasa benar. Pesan beliau kepada umatnya, ya ayuhan nas, tubu ilallah. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah. Fa inni atubu ilallah fil yomi mi'ata marrah. Karena aku ini bertobat setiap hari 100 kali. Orang yang dijamin benar itu merasa banyak kesalahannya. Karena ketika kita sudah merasa benar, kita sudah tidak benar. Baik. Ya, intinya semacam itu. Karena kemarin disampaikan oleh Neng Nadifa ya, bahwa kecilkan aja suaranya itu, volumenya biar enggak masuk sini. Ya, jadi yang pertama berkenaan dengan mensikapi masing-masing kelompok yang mengklaim diri benar. Ya. Misalnya ada satu kelompok di kalangan kita sendiri umat Islam yang mengatakan bahwa ibadah sholat subuh ya terutama ya, yang kunutan itulah yang benar. Terus yang biasa kunut ketika imamnya nggak kunut itu ya juga akhirnya nggak marem karena kurang diyakini benar. Ya, dan lain-lain. Saya kira masih banyaklah perbedaan-perbedaan semacam itu. Jadi sekali lagi anak-anakku, kajian kita ini adalah kajian tasawuf. Kajian tasawuf itu tidak mengkaji selain diri kita. Objeknya 5. Iman yang bersifat sidik, amanah, tablek, khotona. Ilmu sifatnya tahu. Nikmat sifatnya merasakan. Takwa sifatnya mentaati. Gitu. Nafsu liar mesti harus dikendalikan. Nafsu itu liar kan? Karena nafsu itu berasal dari jasad kita. Dia liar mesti harus ditundukkan. Diajak untuk tunduk. Siapa yang ngajak? Iman. Kenapa? Imanlah yang dipercaya, imanlah kepercayaan Allah dalam diri kita. Lah manusia kalau mengikuti imannya baru disebut mukmin. Siapa mukmin itu? Mukmin itu orang yang dipercaya oleh Allah karena mengikuti kepercayaan Allah, wujudnya iman, gitu. Mengikuti ilmu, mengikuti nikmat, mengikuti takwa. Ya. Berarti manusia itu siapa? Manusia itu gaib. Ia berasal dari yang gaib, ya toh? Dan nanti akan kembali kepada yang gaib. Lah manusia dinyata oleh Allah dalam jasad manusia, tapi jasad manusia itu bukan manusia. Ini tangan jasad, ya toh? Ini tangan jasad terjadi jisim kan? Jasad totalitas, jisim itu bagian-bagian, ya toh? Tangan ini jisim, kaki jisim. Ini tangan manusia, tapi ini bukan manusia. Jasad totalitas ini adalah jasad manusia, tapi bukan manusia. Manusia itu yang mana? Tidak kelihatan. Manusia kok gaib karena berasal dari yang gaib. Jadi kalau kita mengkaji tasawuf, selalu dan selalu tidak mengkaji orang lain, tapi mengkaji diri. Lalu bagaimana kalau kita melihat orang lain? Melihat di luar diri kita. Kajiannya apa? Bahan kajian maksud. Materi kajiannya apa? Materi kajiannya adalah teks. Al-Quranul Karim 30 juz 114 surat. Al-Hadis Kutubus Sittah dan disubjektifikasi oleh iman, ilmu, nikmat, takwa. Ya toh? Nah kalau kita teks itu tidak hanya itu, termasuk kejadian. Misalnya fenomena kejadian klaim masing-masing kelompok yang merasa diri benar. Itu juga teks. Bagaimana itu? Itu disubjektifikasi melalui potensi diri kita, ditangkap maknanya oleh diri
kita bukan menghukumi. Nah, oleh karena itu, bagaimana dengan kunut itu? Nah, kamu nggak perlu ikut sana yang benar atau tidak. Kamu sendiri harus merasakan kebenaran. Kenapa di dalam sholat subuh rakaat kedua itu ada kunut? Nah, beberapa hari yang lalu sudah saya jelaskan. Inti sholat itu apa? Harus dibedakan antara sholat dengan rukun sholat. Sholat itu ingat, rukun sholat itu gerakan, ya. Maka ada rukun qauli, lisan, yaitu takbir, fatihah, tahiyat, sholawat, salam, 5 jumlahnya. Ada rukun fi'li, qiyam, ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, lalu duduk akhir, apa namanya? Ifti'aw itu tawaruk, 6 jumlahnya, ya toh. 5 ditambah 6, 11. Rukunnya kan 13. Mana? Yaitu rukun qalbi. Apa rukun qalbi itu? Niat, sengaja melakukan sesuatu. Maka di dalam rukun qalbi itu ada qasdu, apa? Sengaja. Kalau kamu melaksanakan rukun qauli Allahu Akbar, hatimu harus memimpin qaul Allahu Akbar. Kalau kamu melaksanakan rukun qiyam, fi'li, perbuatan, hatimu harus sengaja melakukan ya. Nah, 12 kan? Yang 13 mana? Tartib. Nah, perbuatan hati memimpin qaul dan fi'li disebut dengan tartib. Berasal dari kata rattaba yurattibu, tartib, mentartibkan. Apa yang tartibkan? Rukun qauli dan rukun fi'li ke dalam qalbi. Lah berarti tartib itu apa? Perbuatan kan? Nah, qalbi bendanya. Jadi qalbi, rukun qalbi itu barangnya, ya toh? Wujudnya niat, perbuatannya berupa tartib. Nah, perbuatan qalbi tartib, sengaja mentartibkan. Apa yang tartibkan? Rukun qauli berupa Allahu Akbar, Fatihah, ya toh? Allahu Akbar, Fatihah, tahiyat, sholawat, salam, 5 ini ditartib oleh qalbi, sengaja. Rukun fi'li yang jumlahnya 6. Apa itu? Qiyam, ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, duduk akhir, itu ditartib oleh qalbi, ya. Ditartib oleh qalbi dengan kesengajaan dipimpin oleh qalbi. Bisa pahami enggak ini? Nah, lalu kenapa kok di dalam rakaat kedua subuh itu ada kunut? Apa sih kunut itu? Nah, ini dijelaskan dari awal. Sholat itu dimulai dari maghrib. Kenapa maghrib? Karena maghrib itu awal daripada, akhir daripada siang, awal daripada malam. Dunia ini, donya bumi, ketika Adam dan Hawa turun ke dunia, gelap, bukan siang. Jadi Adam dan Hawa terlempar dari surga ke bumi, bumi dalam keadaan gelap, tidak ada matahari. Matahari belum menyinari bumi. Nah, tambah malam, tambah gelap. Lah, oleh karena itulah maka gelap itu basaran zulmun. Apa zulmun itu? Gelap. Orangnya yang mengalami kegelapan disebut dengan zalim. Nah, maka pelaku dosa itu zalim, zulumat, ya tak? Zalimuna, ya tak? Menggelapi dosa. Maka orang yang melakukan perbuatan dosa itu dalam kegelapan alias di dalam neraka. Maka neraka itu jumlahnya 7. Neraka 1 pintunya tuh 7. Neraka itu 1 pintunya tuh 7. Pertama hawiyah, rakaat pertama maghrib. Kedua sakor, rakaat keduanya. Ketiga ladha, rakaat ketiganya. Ini mesti ditutup dengan 3 rakaat maghrib. Masuklah isya, tambah gelap. Namanya apa rakaat pertama? Jahim. Kedua apa? Sa'ir. Ketiga apa? Hutama. Keempat apa? Jahannam. Nah, 7 pintu neraka ini mesti ditutup dengan 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya. Ini penting supaya sholatmu yang berupa rukun, maghrib, isya kan rukun. Ada rukun qauli, rukun fi'li, atau ada terkait dengan waktu, terkait dengan perbuatan lisan, terkait dengan perbuatan fisik, itu rukun. Lah inti sholat itu apa? Ingat. Apa ingat tuh? Ya ingat akan sholat. Kenapa? Kalau kamu maghrib itu apa gitu kan? Ingat kan?
Kok maghrib itu apa intinya? 3 pintu neraka ditutup. Isya itu apa? 4 pintu neraka ditutup. Lah kok Allahu Akbar? Nah, nanti kapan-kapan kita urai kenapa kok Allahu Akbar, tidak Allahur Rahman, ya. Siapa Allah? Kenapa kok Akbar? Nah, kenapa kok enggak Allahu Kabirun? Nah, nanti kita jelaskan. Kenapa kok ada doa iftitah? Nah, pengetahuan tentang rukun sholat itu kalau kita ngerti akan menjadi mengingatkan, ya toh? Nah, enggak ngono menjadi sholat sahun, sholat kosong alias lupa sholat. Bukan lupa sholat, tetap sholat tapi lupa. Kenapa? Terjebak pada perbuatan, enggak ngerti apa yang dilakukan. Nah, maka inti sholat itu adalah ingat dalam surat Toha. Surat Toha itu surat ke-20 dijelaskan innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Inti sholat, substansi sholat itu ingat. Ya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Di dalam surat ke-29, surat Al-Ankabut ayatnya 45, ya toh? Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata innas sholata tanha anil faksya iwal mungkar. Dampak sholat itu adalah tercegahnya perbuatan keji dan mungkar. Berarti terbebasnya kita dari neraka. Kenapa tertutup itu tadi? Kalau dilakukan dengan ingat. Lalu dilakukan dengan lupa, mari sholat tambah nyolong akeh. Ya. Mari sholat maksiat banyak. Kenapa? Ya sholat lupa itu loh. Sholat sahun. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah, fawail, celaka. Orang yang melakukan sholat rukun dan qauli tapi lupa. Kenapa? Ya enggak ngerti sini. Alladzina hum yura'un. Ketoke sholat neng hasile wa yamnaunal maun, enggak mau tolong menolong. Padahal sholat itu ada assalamualaikum. Apa assalamualaikum itu? Kedamaian kanan. Assalamualaikum kedamaian kiri. Tidak ada itu. Warahmatullah kasih sayang pada sesama dengan apa dan siapa tanpa membeda. Kenapa kok kanan kiri? Kanan itu ashabul yamin. Orang-orang yang baik-baik juga baikin, ya toh. Ashabul shimal, orang-orang yang dalam tanda kutip belum baik, kita temukan kebaikannya. Kalau kita melihat sesuatu yang kurang baik, kita upayakan menemukan kebaikannya agar supaya kita bisa damai, bisa rahmah. Nah, di sini kalau kamu bergaul dengan orang baik, lalu bertemu dengan kebaikan, itu biasa. Ya toh. Kalau kamu ketemu dengan ustadz, ketemu dengan kiai, kok api-api, ya toh sujute, sholatnya rajin, itu biasa. Tapi bagaimana kamu bergaul dengan orang yang dalam tanda kutip tidak baik, tapi menemukan kebaikan, ya toh? Alias apa? Ya kamu bisa mengambil manfaat. Kalau nggak bisa mengambil manfaat totalitas, ya sebagiannya malah yudraku kulluh, yudraku ba'duhu, sesuatu yang tidak bisa diperoleh seluruhnya, jangan sampai nggak dapat sama sekali. Orang yang jelek itu ada kebaikannya, ya enggak? Sehingga kita assalamualaikum warahmatullah. Pada orang jelek pun bisa menemukan kedamaian, bisa kasih sayang. Kenapa? Karena kita berupaya tidak melihat kejelekannya, tapi berupaya mencari kemanfaatan dan kebaikannya. Nah, 7 rakaat, 7 pintu neraka ditutup, ya toh? Bahkan masih ditambah dengan tahajud nafilah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tahajud itu makomnya mahmud. Kalau kamu ingin mendapatkan apa? Makom mahmud. Apa makom mahmud? Terpuji di sisi Allah. Laksanakan tahajud. Tahajud apa fungsinya? Menutup nafilah. Apa nafilah itu? Palang. Jadi kotak sudah ditutup. Kotak diandaikan kotak itu neraka, pintunya 7 kan? 3 rakaat plek, 4 rakaat bluk ditambah dengan nafilah tahajud.
apa lakban misalnya. Rapat wis gak iso metu. Akhirnya kamu nggak bisa masuk neraka. Alias tidak punya dosa. Sebentar. Nggak punya dosa. Ya toh? Kalau nggak punya dosa, masuklah apa? Fajar. Apa fajar itu? Subuh. Apa subuh itu? Dimensinya 2. Rakaat pertama adalah ampunan terhadap dosa malam karena tertegaknya 7 rakaat, 3 maghrib, 4 isya, tertutupnya 7 pintu neraka. Nah, datanglah ampunan pada rakaat pertama. Maka Adam dulu ketika terlempar Robbana zolamna. Zolamna itu malam. Wa illam taghfir lana masuk subuh. Wa tarhamna masuk rakaat kedua. Rakaat pertama itu maghfirah, rakaat kedua adalah rahmah. Apa maghfirah itu? Tertutupnya 7 pintu neraka, terhapusnya segala dosa, datanglah maghfirah, terampuni dosa semuanya, terbukanya 8 pintu surga, namanya rahmah. Oleh karena itu pada rakaat kedua subuh ada kunut. Apa kunut itu? Kunut itu doa syukur. Apa syukurnya? Tertunjukkannya 8 pintu surga dan terbitnya matahari. Jadi nggak gelap lagi. Kenapa? Adam sekian ratus tahun berpisah ya toh dengan Hawa, sudah ketemu, sudah bersentuhan tapi gelap, nggak ketok wajah itu. Nah, akhirnya itu dalam keadaan qiyam, Rabbana zalamna qiyam wa ilam taghfir lana ruku' ya toh wa tarhamna i'tidal. Wa tarhamna i'tidal. Ketok pintu 8 pintu surga. Ketok Hawa Wahyu, ya enggak? Begitu dan seterusnya. Kemarin sudah saya jelaskan. Nah, oleh karena itulah maka rakaat kedua subuh ada kunut. Kunut itu apa? Doa syukur. Syukur apa? Terhadap terampunnya dosa dan terbukanya rahmah. Tertutupnya 7 pintu neraka, terbukanya 8 pintu surga. Darussalam pada rakaat pertama zuhur. Darul Muqamah pada rakaat keduanya. Darul Qaror rakaat ketiganya. Jannatul Ma'wa atau Al-Ma'wa pada rakaat keempatnya. Naim pada rakaat ke-1 asar, ya toh. Firdaus pada rakaat keduanya. Maqamun Amin rakaat ketiganya. Terus Jannatul Khulud atau Al-Khulud, kekal selama-lamanya. Maka doa kunut itu kan kita ingin ditunjukkan sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk ya toh. Allahumma hdina fi iman hadait. Siapa orang yang mendapatkan petunjuk itu? Para nabi dan rasul, para siddiqun, para syuhada, para sholihun. Wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Itu dalam surat An-Nisa ayatnya 69-70 ya. Barang siapa benar-benar taat Allah dan Rasulnya, orang itu adalah orang yang benar-benar mendapatkan an'amta alaihim, mendapatkan nikmat atas mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin, para nabi. Ini maka ada kapling nabi. Wasiddiqin, siddiqin, para mukmin yang sidik ya toh. Wasyuhada, orang-orang yang selalu menjadi saksi kebenaran ya. Wassolihin, minimal soleh. Apa soleh itu? Orang kalau mendoakan orang lain enggak dipamer-pamer, no, itulah orang soleh. Siapa orang soleh itu? Orang yang selalu mendoakan kebaikan pada siapapun dalam sirri dan akhfanya. Maka disebutkan dalam itu apa? Alimu sirri wa akhfa mustajibu da'awati Rabbi farhamna jami'a bijami'i solihati. Nah itu Allah itu maha tahu. Maka kalau mendoakan itu yang siri dan akhfa. Siri itu rahasia kita, akhfa itu lebih siri lagi. Ya. Alimu sirri wa akhfa mustajibu da'awati.
yang mustajib da'wat itu yang sirri akhfa itu. Rabbi farhamna jami', dan itu yang mendapatkan rahmah dari Allah lewat Rasulullah. Bi jami'i sholihati, itulah yang disebut dengan soleh, apik. Kelompoknya namanya sholihun, ya toh. Surganya kaplingnya sholihun. Nah, maka dalam rakaat kedua subuh ada kunut. Lah, kembali kepada pertanyaan yang Nadifa bahwa bagaimana menghadapi kayak begitu, ya dikembalikan pada dirimu. Kunut semacam itu berarti kunut penting. Kenapa saya bisa menjelaskan semacam itu? Ya karena saya menemukan, maka saya selalu kunutan. Lah bagi yang nggak kunut, ya saya nggak tahu kenapa tidak kunut. Nanti tanyakan saja. Nah, tapi kamu nggak perlu membantah. Kalau kamu sudah yakin bahwa kunutan itu adalah yang aku yakin, ya kunuto. Lah bagaimana kalau makmum lalu imamnya nggak kunut? Loh, kunut nggak harus panjang-panjang gitu. Kan ada Sami Allahu liman hamidah. Kamu bisa langsung kunut. Allahumma hdina fiman hadait. Bisa, nggak harus Rabbana walakal hamdu kan? Nggak harus ke sunnah. Nah, nggak kopi. Ya toh. Jadi kalau kan bisa. Kan Rabbana walakal hamdu juga doa kan? Sami Allahu liman hamidah. Kamu undang Allahumma hdina fiman hadait. Kalau imamnya tidak kunut sedangkan kamu kunut, gampang kan? Jadi nggak usah geger. Aku nggak kunut kowe loh. Kunut tidak harus keras-keras. Kunut itu doa sambil berdiri menyambut rahmah 8 pintu surga dalam keadaan iktidal. Apa iktidal itu? Iktidal itu munculnya matahari, tolak asyamsu. Jadi pas berdiri ngene dulu, qiyam itu zolam. Nabi Adam zolam ya, minta istighfar, rukuk. Ya begitu ini metu matahari ngono loh. Lah mangkane Allahumma hdina fiman had. Kenapa kok Adam loh? Manusia pertama untuk dicontoh kehidupannya itu Adam. Tapi contoh suri tauladan itu Rasulullah. Manusia pertama yang dicontoh Adam. Ya, kan termasuk Adam itu nabi. Nabi kan Nabi Muhammad itu kan penutup seluruh nabi dan rasul. Di dalamnya ada Adam, ada Idris, ada Nuh dan seterusnya. 124.313 semua terkumpul pada diri Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, sebagai Nabi terakhir. Dia adalah Rasul uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah dan seterusnya. Jadi kunut, bagaimana mensikapi kunut? Ya begitu saja, dikembalikan pada diri. Kalau kamu yakin kunutan, imammu tidak kunut, ya kunut itu intinya apa? Doa syukur, minta diberi hidayah sebagaimana orang-orang yang sudah diberi hidayah itu para nabi dan rasul. Maka Allahumma hdina fiman hadait. Itu aja loh. Sami Allahu liman hamidah. Kamu Allahumma hdina fiman hadait. Cukup. Panjang. Wa afina fiman afait. Wa tawallana fiman tawallait. Wa barik lana fima aqtait. Waqina wasrif anna birahmatika syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Wa innahu la yadhillu man walait. Wa la ya'izzu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Lakal hamdu ala ma qadait. Walaka syukru ala ma a'tait. Nastaghfiruka Allahumma min jami'i dhunubi wal khataya wa natubu ilaik. Allahumma sallimna wa Kenapa masih ada doa itu? Doa apa? Doa bala. Loh, karena apa? Karena nanti habis asar kan ada maghrib. Maghrib kan identik dengan bala, kegelapan. Lah setelah mendapatkan surga, nanti akan datang bala loh, yaitu kehidupan akan datang malam. Malam itu apa? Kegelapan. Makanya minta Allahumma dfa'annal ghala wal bala, macam-macam enggak enak itu loh. Maka setelah mendapatkan hidayah 8 pintu surga, minta doa bala, ya enggak? Minta terhindar dari berbagai musibah yang tidak menyenangkan malam hari itu loh. Makanya setelah Allah nastaghfiruka Allahumma min jami'i dhunubi wa natubu ilaik.
Allahumma sallimna wa ahlana min sepanjang malam. Kan itu saja nih. Apa ya? Allahumma sallimna wa ahlana min jami'il balaya bala'id dunya wal akhirah. Nah, Allahumma doa sepanjang malam dosa-dosa itu. Makanya itu kekuatan demit itu di malam hari. Kamu kalau malam hari takut ya gelap. Maka gelap itu identik karo setan. Sakjane ini ora ono asli. Gelap karo kan padha ae. Hanya saja lek terang kuwi golongan-golongan. Terang kan apa? Lek suasana terang hatimu juga terang gitu. Aslinya padha ae. Endi se demite? Api kok enggak tahu wedi karo demit iku. Lek ana demit gendruwo tak parani pisan ngono. Ora ono asline. Gendruwo iku sapa? Awake dhewe, dirimu sendiri. Setan itu siapa? Dirimu sendiri ketika terbesit hatimu untuk melakukan kejahatan itu setan. Yuwaswis, ya toh? Setan. Terus apa ya? Aku berlindung dari bisikan. Ketika membisik namanya setan. Ketika bisikan jelek itu kau lakukan, kamu disebutnya iblis, itu loh. Iblis itu perbuatan dirimu karena bisikan oleh setan. Kenapa? Karena setan tuh yajri majro dam. Setan tuh yajri majro dam, ya toh. Dulu siapa itu? Khonas kan dimakan sama Mbah Adam karo nenek Hawa, ya toh. Ya toh? Burung kakak tua hinggap di kursi. Nenek sudah tua, giginya tinggal gusi. Marah-marah terus udah tuangnya. Baiklah, udah 36 menit. Ya, ini jawaban yang pertama. Masuk sesi yang kedua, nanti jawaban menanggapi Buya Syakur ya. Baik, kita tutup dulu dengan aja langsung kita ya badrotin. Lalu kita tutup. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya batratin min haza kulla kamali madza yu'abbiru an ulaka maqali ya badratin min hadza kulla kamali madza yu'abbiru an ulaka maqali salla alaika Allahu Rabbi daiman salla alaika Allahu Rabbi daiman abadan ma'al ibkari wal asali ya badratin min hadza kulla kamali madza yu'abbiru an ulaka maqali ulaka maqali. Taib nakhtatim muhadaratana kam ar-rabi'ah wa sab'in. Naam bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.